Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Galuh Elga and I'm English tutor in Bostok Asia. Hari ini kita akan belajar tentang simple present dan present continuous. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Kita mulai dari simple present. Apa itu simple present? Simple present adalah bentuk lain dari present tense. Salah satu bentuk present tense ini memiliki bentuk yang sangat simple dan sangat sederhana. Maka dari itu, dia disebut sebagai simple present. Yang pertama, simple present tense itu bisa digunakan sebagai instantaneous situation atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Seperti Ronaldo passed the ball to Messi. Lalu yang kedua, simple tense bisa digunakan sebagai for newspaper headlines atau sebagai judul dari berita. Yang ketiga, sebagai telling story. Jadi, simple present tense juga bisa digunakan untuk sebagai storytelling. Seperti the deer steal the cucumber. Lalu yang keempat, sebagai formal conversation. Jadi simple present itu biasanya digunakan juga dalam formal conversation atau conversation yang dilakukan secara resmi. Lalu yang berikutnya, simple present digunakan sebagai habit and repeated action atau kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari dan biasanya terjadi secara berulang-ulang. Seperti contohnya, the girl goes to school every morning. Lalu yang keenam, sebagai general truth atau kebenaran umum. Contoh kalimatnya adalah the sun shine. Lalu yang ketujuh, sebagai giving directions atau instruction. Jadi simple present tense itu biasanya digunakan sebagai kalimat untuk menunjukkan atau mengarahkan seseorang atau sesuatu. Contohnya, go straight and turn left. Lalu yang terakhir, sebagai mengindikasikan schedules program. Contohnya, the examination start at 7:30. Simple present tense terdapat dua rumus. Yang pertama, nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence. Nominal sentence diikuti oleh subject, to be, dan predikat. Verbal sentence mengindikasikan bahwa rumus tersebut menggunakan kata kerja. Di dalam simple present tense juga kita sering menggunakan time expression atau indikasi waktu. Seperti every, bisa seperti every day, every week, every month, every year, every weekend, every Monday, dan etc. Lalu kita menggunakan kalimat once atau time expression once, twice, 3 times a week, month, or year. Atau juga kita bisa menggunakan time expression monthly atau bulanan. Dan juga in the evenings, in the morning, and in the afternoons. Dan yang terakhir, time expression juga bisa menunjukkan waktu atau hari, seperti on Sundays, on Mondays, atau Fridays, dan seterusnya. Lalu di dalam simple present tense juga, pada bagian predikat, pada bagian waktunya juga bisa menggunakan adverb of frequency, seperti always, almost always, usually, generally, normally, very often, often, sometimes, rarely atau seldom, dan never. Berbeda dengan simple present tense, simple continuous memiliki arti sebagai pengindikasian bahwa kegiatannya sedang berlangsung dari waktu sebelumnya dan masih berlangsung sampai sekarang dan tidak diketahui sampai kapan ia akan berlangsung. Nah, definisinya adalah we use the present continuous when often the action is happening at the time of speaking. Seperti contoh kalimatnya adalah please be quiet, I'm working. Artinya adalah tolong diam, saya sedang bekerja. Itu artinya si pembicara sedang menyuruh orang lain untuk diam karena dia sedang bekerja sejak dari tadi dan sampai sekarang dan tidak tahu sampai kapan ia akan bekerja. Kalimat kedua, let's go out now, it isn't raining anymore. Yang artinya, ayo pergi keluar sekarang, sudah tidak hujan lagi saat ini. Lalu yang ketiga, I'm hungry, I'm going to eat some food. Yang artinya, saya lapar dan saya akan makan beberapa makanan.
Present continuous memiliki dua fungsi. Yang pertama, talk about things happening in a period around now. Kemudian, when we talk about change happening around now, and but maybe not at the moment of happening around now. Present continuous memiliki beberapa rumus. Yang pertama, untuk mengindikasikan positif kalimat atau kalimat positif menggunakan subjek to be, am, is, are, dan verb ing. Contoh kalimatnya adalah I'm working. I sebagai subjek, am sebagai to be, dan working sebagai verb ing. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat negatif seperti subjek plus to be plus not plus verb ing. Contoh kalimatnya adalah it isn't raining. It sebagai subjek, isn't itu sebagai to be dan not, dan raining sebagai verb ing. Lalu kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya seperti to be plus subjek plus verb ing. Contoh kalimatnya adalah is she working? Is sebagai to be, she sebagai subjeknya, dan verb ing-nya adalah working. Itu tadi yang telah kita bahas adalah present tense. Nah, masih ingatkah kira-kira present tense yang kita pelajari kali ini ada berapa macam? Ya, kita belajar dua macam. Yang pertama adalah simple present yang digunakan sebagai kebenaran umum dan kebiasaan, dan yang kedua adalah present continuous yang mana fungsinya adalah sebagai pengindikasian kegiatan saat ini dari mulai waktu sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang.